Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, berjumpa kembali dengan Ustadz Taufik di sini. Di video kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nah teman-teman, di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam gaya. Kalau kalian sudah agak-agak lupa, Ustadz Taufik ingatkan nih. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot bisa bekerja misalkan ketika kalian mengangkat kursi, mendorong lemari, mendorong meja, dan lain sebagainya. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang bisa menarik benda di sekitar bumi. Jadi ketika benda kita lempar ke atas ya, pasti benda tersebut akan jatuh ke bawah. Kemudian yang ketiga ada gaya gesek. Ya, gaya gesek adalah gaya yang disebabkan akibat dua buah permukaan benda yang saling bersentuhan. Misalkan sandal kalian dibuat berulir-ulir untuk mengurangi atau menambah gesekan agar tidak licin. Kemudian sepeda kalian yang kalian kayuh sebegitu kencangnya ya. Kemudian ada kampas rem yang berfungsi untuk meredam kecepatan sehingga gesekan antara kampas rem dengan pelek sepeda bisa membuat sepeda itu berhenti. Itulah gaya gesek. Kemudian ada apa lagi ya teman-teman? Ya banyak, ada gaya magnet, ada gaya listrik dan lain sebagainya ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang gaya yang mempengaruhi gerak suatu benda. Kira-kira apa ya? Yuk kita simak penjelasannya di video berikut ini. Nah teman-teman, pastinya kalian masih ingat kan pengertian tentang gaya? Gaya adalah dorongan ataupun tarikan yang membuat benda menjadi bergerak. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah tidak asing dengan gaya, karena gaya-gaya ini selalu berada ketika kita beraktivitas. Yuk kita pelajari pengaruh gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah ketika kalian menendang bola. Bola yang tadinya diam bisa bergerak karena adanya gaya otot yang bekerja pada kaki-kaki kalian. Kemudian kalian pusatkan tenaga kalian ke bola tersebut sehingga bola bisa bergerak. Kemudian ketika kalian bermain sepeda, sepeda yang tadinya diam bisa bergerak karena kalian kayuh dan kalian kendarai sepeda tersebut. Nah tentunya masih banyak sekali ya gaya yang dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah teman-teman, untuk kasus yang seperti ini adalah kebalikan dari gaya yang bisa membuat benda bergerak dari benda yang diam, atau ini adalah kebalikan dari yang kita pelajari tadi. Contohnya bagaimana? Nah ketika kalian bermain sepak bola, ada bola yang kencang menuju arah kalian, kemudian kalian tangkap sehingga bola yang bergerak tersebut menjadi diam atau berhenti. Kemudian bisa juga ketika kalian mengendarai sebuah sepeda dengan kencang, kemudian sepeda tersebut melaju. Karena adanya rem yang kalian tekan sehingga sepeda kalian bisa berhenti dan diam. Nah teman-teman, ketika kalian mengendarai sebuah sepeda yang berjalan lurus, kalian bisa membelokkan sepeda kalian ke kanan ataupun ke kiri dengan cara membelokkan stang sepeda kalian. Hal ini membuktikan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ataupun ketika kalian sedang bermain sepak bola dan kalian menyundul bola, bola yang tadinya mengarah ke arah kalian bisa kalian pantulkan. Tentunya banyak sekali ya peristiwa gaya yang dapat mengubah arah gerak benda.
Coba kalian terka satu peristiwa yang membuktikan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang terakhir atau yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, contohnya adalah ketika kalian membuat sebuah seni rupa dari tanah liat. Tanah liat yang tadinya berupa tanah bisa kalian bentuk menggunakan tangan kalian menjadi barang-barang yang berguna. Misalkan gelas, vas bunga, piring, dan lain sebagainya. Selain itu, misalkan kalian membeli sebuah minuman ringan yang kalian pukul-pukul kemasannya sehingga menjadi penyok atau peot. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, teman-teman, sekarang kalian paham kan ternyata gaya bisa membuat benda bergerak. Gaya bisa membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Kemudian gaya juga bisa membelokkan arah gerak suatu benda. Nah, tentunya yang kita pelajari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat kalian tetaplah semangat untuk belajar dan terus menggali potensi yang ada di diri kita masing-masing. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.